Fala yaskunu fil mulki wal malakut, maka tidak diam fil mulki di dalam kerajaan Allah, wal malakut ya, dan juga kerajaan Allah yang bagian langit. Ai fil mulkil azim, artinya di dalam kerajaan yang agung. Wa ta'ulil mubalaghati, taknya malakut itu ya ta'lil mubalaghah ya, sangat besar, sangat agung. Wal muradu bidzalika, adapun yang dimaksud bidzalika dengan al mulku dan malakut itu ya, fil ardi was samai, di bumi dan di langit. Tidak bisa diam sakinun, siapa orang yang diam ya, di kerajaan itu, wala yataharraku, dan tidak bisa bergerak fi dzalika, di kerajaan bumi dan kerajaan langit itu, mutaharrikun, siapa orang yang bergerak, illa wajabbarus samawati wal ardi muttali'un alaihi ya, kecuali adapun penakluk semua langit dan bumi, muttali'un adalah mengetahui, alaihi ay ala kulli minas sakini wal mutaharriki, artinya atas masing-masing orang yang diam, wal mutaharriki, dan orang yang bergerak itu. Jadi orang tidak bisa diam di bumi dan di langit ini, kecuali diamnya itu pasti diketahui oleh Allah. Dan juga tidak bergerak di bumi ini dan di langit, tentang berpikir tentang langit misalnya, semua itu pasti diketahui oleh Allah. Masing-masing yang diam, masing-masing yang bergerak untuk melakukan sesuatu, masing-masing yang diam untuk meninggalkan sesuatu, semua itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu Subhanahu wa ta'ala kha'inatal a'yun ay khiyanataha allati hiya akhfa ma yaqa'u min af'alil zahiri. Ya'lamu, maha tahu siapa Allah, kha'inatal a'yuni, kepada pengkhianatan mata-mata manusia, ay khiyanataha, kepada pengkhianatan mata manusia itu, allati hiya akhfa ma yaqa'u min af'alil zahiri, yang pengkhianatan itu paling samarnya sesuatu yang terjadi, min af'alil zahiri, dari kelakuan yang zahir. Wa huwal isyaratu bil aini, yaitu pakai isyarah dengan mata ya. Pakai kedipan mata itu ya. Tahu Allah kedipan mata apa maunya itu tahu, lirikan mata kemana kan gitu misalnya ya. Misalnya ya pacaran dengan orang, pakai isyarat karena ada keluarganya misalnya. Ya Allah tahu, ya tahu. Kalau kedipan 3 kali berapa maknanya kan kayak gitu misalnya. Kalau lirikan gini gimana maknanya kan kayak gitu. Semua kan punya arti ya. Dan Allah itu tahu ya. Semua tahu. Lirikan mata kita ini, kalau lirik begini artinya begitu kan kayak gitu. Allah tahu. Ya, semuanya tahu. Tak akan lepas dari pengetahuan Allah. Itu namanya pengkhianatan mata itu. Ya, kan ada yang nama pengkhianatan mata itu, mata lang berdosa tapi lirik dosa kan kayak itu, kan berarti mencuri pandangan namanya itu ya. Maling ya, maling pandangan namanya itu. Nama curi pandang, curi-curi pandangan ya. Atau ditutupi kayak gitu tapi lu bangi ini ya. Karena di depan ada orang cantik misalnya ya, biar takut haram melihatnya, ini tutupi. Tapi lu bangi sini. Ya pada ya kan kayak itu pada namanya itu curi-curi pandang. Tahu Allah itu semuanya ya. Namanya pengkhianatan mata nih ya. Yang paling samar ya pengkhianatan mata itu ya. Pandangannya ke sana, arahnya ke sana kan gitu. Atau sekarang pakai pandangan ya, kalau umpamanya punya cermin ya pakai cermin ya. Ceweknya sana pakai cermin gini ya, tahu Allah itu bahwa itu memang punya ada maunya, itu tahu ya, ada maunya kan kayak gitu. Berarti ada pandangan langsung, ada pandangan tidak langsung kan kayak gitu ya. Dan semuanya itu yang disembunyikan dalam hati kita itu, cara-cara seperti itu Allah Maha mengetahui ya.
Tidak ada yang samar bagi Allah. Dan kalau kita merasa seperti itu, maka akan bisa nanti Anda atau kita itu mengawasi hati kita itu. Ya. Kalau Anda punya keyakinan bahwa semua gerakan hati, semua gerakan anggota tubuh kita ini semua dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalau kita punya perasaan kayak gitu, kita tidak bergerak, ya, tidak berkertek, tidak berbicara hatinya itu kecuali berbicara tentang hal-hal yang positif yang tak dilarang oleh Allah. Itu namanya pengawasan namanya itu. Kalau kita yakin ya bahwa semuanya itu digerakkan oleh Allah, berarti diawasi oleh Allah, ya kita akan mampu untuk mengawasi hati kita dan anggota tubuh kita itu. Di sepi-sepi misalnya ya, ketemu dengan cewek ya, kita punya perasaan ya, saya pasti diketahui kelakuan kita oleh Allah, tidak jadi kan ya, untuk kerjakan ya. Padahal rencananya mau pegang, misalnya dengan sepi-sepi, kesempatan tak akan datang 2 kali katanya begitu misalnya. Nah, kalau punya pikiran bahwa itu selalu diawasi oleh Allah, tidak kira jadi itu. Tak kira jadi. Kalau kita punya keyakinan bahwa semua kerjaan kita itu pasti diawasi, dapat pengawasan dari Allah. Wa yasihu ayyakuna dzalika min idhafati sifah lil mausuf. Dan boleh juga ayyakuna dzalika apa adanya ungkapan khainatal ayun, pengkhianatan mata itu ya, min idhafati sifah lil mausufi, dari mengudhafkan sifat kepada mausufnya. Jadi kalau dirobah susunannya itu ya'lamu khainatal ayuni misalnya, lantas dirobah kepada memudahkan sifat kepada mausufnya, kita robah ya'lamul ainal khainata ya. Ya'lamu al ainal khainata, Allah Maha tahu kepada mata yang jadi pengkhianat itu. Apa pengkhianatan mata itu? Bimusarakatihan nazara ila ma la yahillu ya. Yaitu dengan mencurinya mata an-nadhara, curi pandangan ya, an-nadhara kepada suatu pandangan, ila ma la yahillu, mencuri pandangan kepada apa yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Atau metem ini, misalnya ketemu dengan perempuan yang cantik yang metem kayak, tapi metem itu tak pas ya, tak pas ya. Beda lubang bagian bolong kayak gini, itu namanya curi pandang ya. Curi pandang. Yang melotot itu berarti benar curi pandang, itu namanya jelas terang-terangan mandang kalau melotot melihatnya ini. Ini tidak pura-pura tidak melihat, tapi hakikatnya apa? Melihat, nama curi, pengkhianatan mata seperti itu. Atau sama dengan yang namanya pakai cadar misalnya, kan masih ada lubangnya kayak gini ya, cadar-cadaran itu ya. Tak semuanya tertutup kan kayak gitu kan. Itu namanya mencuri pandangan ya, mencurinya mata ya, untuk memandang sesuatu yang tak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tukhfi sudur ya, dan Allah Maha tahu kepada apa yang dirahasiakan oleh hati-hati kita. Oleh hati-hati kita itu. Hati kita merahasiakan, tak dibicarakan, tak dizahirkan, tak ditampakkan ke permukaan, tapi kretek yang bicaranya hati itu cuman kretek yang ada ini. Kretek untuk melakukan maksiat misalnya ya. Ail qulubi minal azmi ala fi'lil maksiati wat ta'ati, dari berkeinginan atas melakukan maksiat wat ta'ati, dan melakukan taat kepada Allah yang tak diucapkan ke permukaan, tak melalui lisan, maka Allah itu Maha tahu kepada apa yang menjadi keinginan kita yang ada dalam hati yang tak ditampakkan melalui lisan. Allah tahu ya. Ya bahkan ya kalau kepengetahuan Allah itu sampai ya jatuhnya daun pohon yang sudah layu, yang sudah tua itu Allah tahu. Semua pohon yang ada di dunia ini yang jatuh daunnya itu ya layak apa?
wa ma ya'lamu min waraqatin illa ya'lamuha gitu ya. Jadi jatuhnya pohon apa saja itu sedunia itu ya, yang sudah tua itu kan jatuh ya, yang sudah menguning itu kan jatuh kan ya. Di semua Allah tahu ya. Apalagi hanya gerakan kita ya, lebih tahu nanti. Sampai sesuatu yang tak berakal pun juga Allah tahu, apalagi ya kita yang punya akal karena itu. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah Maha tahu kepada yang rahasia, wa akhfa, dan lebih samar lagi dari rahasia itu Allah tahu. Rahasia itu sudah samar, lebih samar lagi dari itu Allah Maha tahu. Tak tahu kayak apa yang lebih samar dari rahasia itu. Rahasia sebetulnya sudah samar ya, lebih samar lagi dari yang namanya rahasia itu Allah Maha mengetahui. Qala Ibnu Abbas, asiru ma tusiru fi nafsika. Adapun yang namanya rahasia itu ma adalah sesuatu tusiru fi nafsika yang Anda merahasiakan di dalam dirimu itu, dalam hatimu itu. Jadi apa yang dirahasiakan dalam hatimu itu ya itulah namanya rahasia. Yang tak diucapkan ke permukaan itu namanya rahasia, tak ditampilkan ke permukaan namanya rahasia. Wa akhfas sirri, adapun paling samarnya rahasia, huwa ma yulqihillahu ta'ala fi qalbika min bu'din, adalah sesuatu ya, yulqihillahu, yang melimpahkan kepada sesuatu itu siapa Allah, fi qalbika, di dalam hatimu, min bu'din, dari jarak jauh. Dari jarak jauh. Artinya tanpa bagaimana itu kita diberi pengetahuan oleh Allah tanpa belajar misalnya itu ya. Tanpa belajar lantas tahu-tahu kita ngerti kepada, nah itu termasuk apa yang dilimpahkan oleh Allah yang dari jarak jauh namanya itu, tanpa kita usaha ya. Tanpa kita usaha. Kan makanya kadang-kadang ya rezeki itu ya ada yang pakai usaha, ada yang tanpa pakai usaha. Usahanya tidak seberempat tapi dianya itu ya diberi limpahan rezeki sebanyak-banyaknya misalnya. Nah itu namanya limpahan yang tanpa diduga-duga kan kayaknya, tanpa diduga-duga. Itu termasuk paling rahasia itu, paling rahasia. Kita tidak punya bagaimana tapi dikasih oleh Allah kan kayak gitu ya. Kita tak berdoa bagaimana, tak usaha bagaimana, tapi ketika kita dikasih kesehatan itu kan rahasia yang paling rahasia itu ya. Tanpa diduga-duga ya. Tanpa ada duga. Lain halnya kalau memang makannya gini, makannya diatur, tidurnya dia sehat misalnya, itu karena ada usahanya kan. Ini enggak ya, tanpa ada usaha, tahu-tahu diberi sesuatu oleh Allah yang biasanya tak diberikan kepada siapa, diberikan kepada orang tertentu misalnya. Itu namanya termasuk sesuatu yang paling rahasia lagi, yang diberikan Allah dari jarak jauh, dari jarak jauh. Tanpa sepengetahuan kita itu, tanpa sepengetahuan kita. Mimbudin ya, mimbudin. Wala ta'lamu annaka satahdusu bihi nafsuka, dan Anda tidak akan tahu annaka, sesungguhnya Anda, satahdusu bihi ya, akan terjadi bihi, dengan limpahan Allah itu, nafsuka, apa dirimu itu. Dirimu tak mengetahui kepada limpahan rahmat yang diberikan Allah kepada kita itu tanpa sepengetahuan kita. Tahu-tahu kita mendapatkan ini dan itu kan kayak gitu ya. Mendapatkan ini dan itu ya. Kadang-kadang kita tanpa minta ya, tanpa minta ya, kadang-kadang melalui permintaan. Itu termasuk rahasia yang paling rahasia ya, paling rahasia. Di rahasia itu katanya sesuatu yang terpendam dalam hatimu, tanpa diungkapkan ke permukaan, itu rahasia. Lebih rahasia lagi itu pemberian Allah ya, yang tanpa disangka-sangka oleh kita ya, dan kita tanpa berusaha untuk mendapatkannya itu. Li'annaka la ta'lamu ma tusiruhul yauma, karena sesungguhnya Anda
La ta'lamu, tidak akan tahu. Ma, kepada sesuatu, tusiruhu, yang Anda merahasiakan kepada sesuatu, al-yauma, ke hari ini. Tidak akan tahu kepada apa yang dirahasiakan Anda pada hari ini, itu Anda tidak akan tahu. Padahal Anda sendiri yang merahasiakan, tapi Anda tidak akan tahu. Apa dirahasiakan itu tidak akan tahu. Walam ta'lam, dan Anda belum tahu matusirruhu, dan kepada apa yang dirahasiakan Anda besok. Yang dirahasiakan hari ini kita tidak tahu, apalagi yang akan dirahasiakan besok, ya lebih tidak tahu lagi, ya, lebih tidak tahu lagi kepada rahasia yang ada dalam pikiran kita itu. Kadang-kadang apa yang direncanakan oleh kita itu berbeda dengan kejadiannya. Padahal besoknya, misalnya besok saya akan pergi kemana misalnya, kadang-kadang tidak jadi pergi kok. Kan berarti tidak pas dengan apa yang direncanakan itu, kayak gitu. Kadang-kadang tadi Anda itu ya maunya mau ngaji misalnya, ya habis maghrib nanti mau ngaji misalnya, dalam pikirannya dirahasiakan sama temannya, kadang-kadang tidak ngaji kok. Berarti tidak tahu namanya kepada apa yang dirahasiakan dalam hatinya itu untuk hari ini, apalagi untuk besok. Namun wallahu ya'lamu ma asrartal yauma, Allah itu maha mengetahui kepada apa asrarta, yang Anda merahasiakan al-yauma, hari ini. Anda tidak tahu, Allah tahu, ya. Wa ma tusirru ghadan, dan kepada apa yang Anda rahasiakan besok. Apa yang Anda rahasiakan besok itu Allah tahu. Apa yang akan Anda kerjakan besok itu Allah sudah tahu. Tanpa bagaimana. Kenapa kok kayak gitu? Soalnya yang menghendaki untuk apa yang dikerjakan besok itu adalah Allah. Makanya Allah lebih tahu kepada apa yang akan kita rencanakan itu. Semua gerakan-gerakan kita itu Allah yang ngatur, ya. Tanpa aturan ya Allah kita tidak kira jadi, kita tidak punya apa-apa kok. Ya. Kudrat kita itu adalah di kudratillah. Kalau dikehendaki, ya. Makanya kudrat iradah itu bergandengan, ya. Kemampuan dengan kehendak, mampu tapi tidak kehendak tidak jadi, ya. Kehendak tapi tak mampu tidak jadi. Dua-duanya itu untuk jadi, ya, mampu dan ada kehendak, kan kayak ya. Punya kemampuan dan ada kehendak. Ya, harus kudrat iradatnya Allah itu loh, maksudnya itu kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan kepada kita, ya. Qala ba'dul masyayikh, sebagian para masyayikh itu mengatakan, fa idza dawamal 'abidu ala hadzal dzikri, apabila telah melazimkan atau ya menetapkan, al-abidu, siapa orang yang ahli ibadah, ala hadzal dzikri, atas zikir ini. Apa zikirnya, ya, yang dibiasakan itu? Wahwa, adapun zikir yang dimaksudkan yang harus kita kekalkan pekerjaannya itu harus dikerjakan secara terus menerus, secara mudawamah, secara kontinu, ya. Apa zikirnya? Yaitu, ya, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya. Kalau an ini perak, ya. Allahu syahidi, ya. Allah adalah yang menyaksikan aku, Allah yang menghadirkan aku, Allah yang mengetahui atas aku, ya. Maka a'anahullahu ta'ala al-muraqabatal madhkurata, ya. Maka pasti Allah memberikan pertolongan kepada abid itu, ahli ibadah itu, ya. Siapa Allah? Al-muraqabatal madhkurata, kepada adanya pengawasan yang kita maksudkan mulai tadi itu. Pengawasan tentang hati, pengawasan tentang anggota tubuh kita itu, ya. Ini jadikan wirid, dijadikan wiridan, ya. Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya, ya. Allah mengetahui atas apa yang kita kerjakan, ya.
baik di tempat sepi-sepi maupun di tempat rame-rame, pasti Allah itu mengetahui. Dan kalau seperti itu keyakinan kita, maka kita bisa mengatur hati kita, kita bisa menjaga anggota tubuh kita mulai dari tangan, kaki, mata, telinga, semuanya itu ya merasa diawasi oleh Allah, diawasi oleh Allah. Tak akan dipergunakan kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Intah. Waqad arsyadal musannifu bidzalikal abidi, dan telah memberi petunjuk siapa musannif bidzalikal abidi dengan ahli ibadah itu, ila ayyatiya bi ibadatihi alal wajhil akmal, agar supaya melakukan siapa ahli ibadah itu bi ibadatihi dengan ibadahnya alal wajhil akmali, ya, dengan jalan atau atas jalan yang paling sempurna. Kayak apa yang dikatakan jalan yang paling sempurna dalam ibadah? Min ikhlasin, ibadah kepada Allah itu harus ikhlas, ya. Wa faraghi qalbin min sawabi dunya, ya, dan mengosongkan hatinya itu min sawaghilid dunya, dari beberapa kehidupan, ya, kehidupan duniawi, kesibukan kehidupan duniawi, ya. Jadi pesannya musannif di sini, pesannya musannif kepada orang yang ahli ibadah, yang ibadah kepada Allah, ya, pada waktu melakukan ibadah kepada Allah itu harus diusahakan, ya, dengan pakai jalan yang paling sempurna dalam melakukan ibadah. Bagaimana ibadah yang sempurna? Yaitu harus ikhlas, ya. Bukan karena ingin ini, ingin itu, bukan, ya. Betul-betul ibadah itu lillahi ta'ala, karena Allah, ya. Karena diperintah oleh Allah, karena dilarang oleh Allah. Bukan karena seperti kita misalnya ikut kepada pesantren misalnya, ikut kepada undang-undang pesantren misalnya, ya kita ingat ya ini memang sudah diatur oleh Allah harus begitu kan, kayak gitu. Itu tunduknya bukan karena takut kepada sanksi pesantren kan, begitu, ya. Jadi kita melakukan ibadah itu bukan takutkan neraka, ya, bukan terus warga, tapi ingin ridhonya Allah, ya. Walaupun kita melakukan ibadah sudah siang malam rajin misalnya, pas dekik pas ke neraka misalnya, ya itu kalau sudah ridhonya Allah seperti itu ya tidak apa-apa kan, ya, tidak apa-apa. Bukan Allah itu zalim, bukan, karena Allah itu bukan terpaksa untuk memberikan pahala kepada kita, itu bukan dipaksa, itu kehendaknya memang. Jadi bagi orang yang ahli ibadah dikasih pahala itu kehendaknya, tak dikasih pahala ya kehendak Allah, ya. Terserah Allah, terserah Allah. Makanya Allah itu tak pernah majbur, ya, tak pernah dipaksa untuk memberikan pahala kepada orang yang ahli, tidak pernah, sesuai dengan kehendaknya, ya. Untuk mengampuni juga kayak gitu. Makanya ada ungkapan yaghfiru ma yasha'u wa yu'adzibu may yasha'. Itu yaghfiru ma yasha' wa yu'adzibu may yasha'. Akan mengampuni kepada orang yang dikehendaki, ya, akan menyiksa kepada orang yang dikehendaki, kan gitu. Walaupun dia ahli ibadah tapi Allah berkehendak untuk nyiksa misalnya, ya tidak apa-apa kan. Walaupun dia tak begitu ahli ibadah, bahwa Allah berkehendak untuk memberikan pahala, ya kehendaknya, gitu. Kita tidak usah tidak usah protes kayak gitu, tidak usah, ya. Wa man tamakkana sampai mana tadi? Wa man tamakkana min tilkal muraqabati fi ibadatihi aliman wallahu alam